Beginilah kondisi negara ini saat ini. Senang tidak senang, inilah faktanya. Menkominfo ditugaskan membasmi judi online, tapi beberapa oknum malah menjadi pengkhianat. Yang berjudi sudah kecanduan, yang membasmi judi malah dibutakan oleh uang. Halo, bertemu lagi dengan saya, X Hardy, di Opini Siwor. Akhirnya, kasus ijazah Jokowi berhasil teralihkan karena satu orang yang bernama Budi Ari. Sebenarnya, bukan kali ini saja dia dikaitkan dengan kasus judi online. Sejak November 2024, namanya sudah disenggol karena ada keterlibatan mantan anak buahnya di kementerian. Budi Ari membantah. Dia dengan percaya diri mengaku namanya dikait-kaitkan dan di-framing. Saat itu mulai muncul suara-suara agar Budi Ari ini diusut. Mereka meminta agar polisi memeriksa dia. Bahkan ada yang mendesak agar dia dipecat. Kasus ini kemudian sempat reda dan tidak mendapat perhatian tinggi. Tapi beberapa hari lalu kasus ini kembali menjadi trending karena ada perkembangan yang bikin banyak orang geleng-geleng kepala. Nama dia dicurigai oleh publik karena dia pernah meminta seseorang untuk mencarikan orang yang dapat mengumpulkan data situs judi online. Lalu muncul satu orang bernama Adi Kismanto yang dikenalkan kepada Budi Ari. Jadi yang namanya Ari ini memamerkan alat penjaring data situs judi online. Budi Ari menawarkan dia ikut seleksi tenaga ahli di Kemenkominfo. Dia tidak lulus karena tidak punya gelar sarjana. Tapi Adi tetap diterima bekerja di Kemenkominfo. Dan orang ini sekarang menjadi salah satu terdakwa. Ternyata ada praktik penjagaan situs judi online supaya tidak diblokir. Tentunya ini tidak gratis. Jadi kalian sudah paham kenapa judi online ini tidak bisa diberantas sampai ke akar-akarnya. Kadang pemerintah mengaku menyatakan perang pada judi online. Tapi kenyataannya, situs judi online tetap menjamur, bahkan mencapai ribuan situs yang dilindungi. Menurut Jaksa Penuntut Umum, ada sebanyak 3.900 situs yang dijaga. Menurut data bulan Mei 2024, dari penjagaan itu, para pelaku yang terlibat dapat uang sebesar 48,7 miliar. Tarif untuk menjaga situs adalah 8 juta per situs, dengan pembagian sebagai berikut, 20% untuk Adi, 30% untuk Zulkarnain, dan akhirnya 50% untuk Budi Ari. Dalam surat dakwaan itu, ada kode pembagian setoran penjagaan situs kepada Budi Ari. Pembagian itu diberikan melalui perantara bernama Alwin sebagai bendahara, yang tugasnya mengatur pembagian uang hasil penjagaan situs. Kode bagian untuk Budi Ari adalah bagi PM. Tapi lagi-lagi, Budi Ari mengelak. Dia mengaku pembagian komisi itu adalah inisiatif sepihak dari para tersangka. Dia mengaku nama dia cuma dicatut untuk memperkuat aksi para terdakwa. Informasi ini datang dari surat dakwaan. Jadi secara logika, kita sudah tahu posisi Budi Ari ini sudah kritis, sudah genting dan tinggal selangkah lagi menuju gol. Tapi sayangnya, sampai saat ini Budi Ari masih melenggang bebas. Beberapa pengamat merasa, jika mengacu pada surat dakwaan itu, dia sudah layak ditetapkan sebagai tersangka. Penyebutan nama Budi Ari dalam surat dakwaan ini bukan main-main. Tidak mungkin Jaksa Penuntut Umum berani menyebut nama secara langsung jika tidak ada bukti kuat. Sekarang, yang menjadi pertanyaan adalah kenapa sampai sekarang Budi Ari masih belum diperiksa dan diusut? Kenapa dia masih bisa bergerak bebas? Inilah yang kemudian berkembang menjadi sebuah keraguan. Memangnya gampang mengusut dia? Yakin dia bisa diciduk? Saya rasa tidak segampang itu. Masalahnya tidak sesimpel itu. Kalau memang sesimpel itu, Budi Ari mungkin sudah lama dibereskan. Ada beberapa alasan kenapa Budi Ari ini seakan sangat sakti, padahal nama dia sudah disebut dalam surat dakwaan. Kasus judi online ini sangat rumit. Ekosistem judi online di negara ini sudah sangat mapan dan matang, menjalar kemana-mana dan sudah mengakar sangat kuat.
Jadi bisa dikatakan membasmi judi online sudah agak terlambat. Terlalu banyak backing yang terlibat. Dalam surat dakwaan itu, ada 3 nama yang diduga menerima uang hasil penjagaan situs. Dan yang paling banyak porsinya adalah Budi Ari. 2 di antaranya sudah menjadi terdakwa, dan Budi Ari statusnya masih menggantung. Jangan tanya saya kenapa. Kita harus berpikir, apakah uang sebanyak itu cuma mengalir ke mereka? Rasanya tidak mungkin. Kalau diusut, kemungkinan bakal melebar kemana-mana. Banyak yang ikut menikmati. Logika saya, kalau cuma mereka yang menikmati, gampang sekali membereskan mereka. Kalau PPATK mau mengusut, mungkin bakal ketahuan aliran dana ini larinya kemana saja. Kita tunggu beberapa hari untuk melihat status dan nasib Budi Ari. Kalau masih seperti sekarang, seperti biasa, berarti bisa diambil kesimpulan kasus ini sudah terlalu parah sehingga tidak bisa diberantas sampai ke akar-akarnya. Bisnis judi online ini perputaran uangnya sangat masif. Menurut data PPATK, perputaran uang judi online tahun lalu mencapai 980 triliun dan untuk tahun ini diperkirakan naik menjadi 1.200 triliun. Ini jaringan skala besar yang sudah sulit diberantas. Kalau mau dibasmi total, kemungkinan bisa bubar negara ini. Pasti banyak yang terlibat karena uangnya memang gurih. Ya kembali lagi, nama Budi Ari disebut dalam surat dakwaan. Kalau nanti tidak ada follow up soal Budi Ari, kesimpulannya kalian sudah tahu sendiri. Dan kalaupun Budi Ari misalnya terbukti terlibat, rasanya tidak mungkin dia bermain sendiri. Kalau dia diproses, ada kemungkinan dia bakal bernyanyi lebih kencang dan yang selama ini sembunyi bisa keringat dingin dan panik. Makanya sampai sekarang Budi Ari masih bisa kemana-mana meskipun sudah mulai kelihatan lemas. Jangan-jangan, apakah ada pihak lain yang melindungi dia? Kalau benar, jangan heran kalau nanti tidak terjadi apa-apa pada dia. Sebagai menteri, aneh kalau dia tidak tahu kelakuan anak buahnya dulu. Dan atasannya masa tidak tahu apa yang dilakukan Budi Ari? Apakah Budi Ari sangat sakti karena memegang rahasia sakti yang kalau terbongkar bisa kacau satu negara? Kalau nama orang disenggol tapi tidak ada kelanjutan, artinya orang itu sangat sakti atau minimal harus dilindungi. Jangan sampai digiring masuk gawang. Tidak mudah mengungkap kasus besar yang berpotensi menyeret banyak orang. Prediksi saya, paling nanti ujung-ujungnya melempem lagi. Seperti kasus BBM oplosan itu. Panas di awal, sekarang entah gimana prosesnya. Pada akhirnya, yang diproses hukum adalah orang-orang yang berada di level menengah ke bawah. Yang kelas kakap sulit disentuh hukum. Kalaupun divonis, takutnya hukuman sangat ringan. Tidak sebanding dengan dampak kerusakan dari apa yang sudah mereka lakukan. Beginilah kondisi negara ini saat ini. Senang tidak senang, inilah faktanya. Menkominfo ditugaskan membasmi judi online, tapi beberapa oknum malah menjadi pengkhianat. Yang berjudi sudah kecanduan, yang membasmi judi malah dibutakan oleh uang. Oke, sampai di sini dulu opini dari saya. Subscribe channel ini supaya makin berkembang dan jangan lupa tuliskan komentar di bawah. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan.